Kita kembali ke Palopo pemirsa untuk mengetahui kondisi terbaru tanah longsor. Langsung saja kita bergabung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Palopo, Bapak Antonius Denge. Pak Antonius, selamat sore Pak Antonius. Kami ingin tahu perkembangan terbaru Pak. Tanah longsor di sana seperti apa kondisinya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami laporkan dari Kota Palopo bahwa kondisi jalan poros Palopo Toraja putus total, amblas. Ini diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, dan kejadian hari ini adalah merupakan puncak dari dari beberapa kejadian sebelumnya. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa ini terjadi akibat ya daerah tangkapan air ya sudah mulai rusak, dalam artian bahwa ada terjadi alih fungsi lahan sedikit dari hutan, kondisi hutan yang pernah direvitalisasi beberapa tahun yang lalu, ini sudah menjadi tanaman perkebunan oleh masyarakat. Ini mungkin perlu penegasan dari instansi terkait, khususnya Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, untuk lebih tegas di lapangan. Karena bagaimanapun kami juga dari pemerintah daerah berusaha untuk melarang melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak itu, tetapi ini adalah wewenang dari Dinas Kehutanan. Ya. Pak Antonius, jadi kita ingin konfirmasi sekali lagi bahwa peristiwa ini terjadi karena memang curah hujan yang cukup tinggi, ditambah lagi ada aktivitas-aktivitas penebangan, begitu ya Pak ya? Artinya terjadi perubahan fungsi lahan ya, dari betul ada perkebunan masyarakat yang dulunya hutan berubah menjadi tanaman-tanaman cengkeh. Ini perlu penegasan dari instansi terkait, khususnya dari Dinas Kehutanan. Pak Antonius, kami melihat ada sejumlah rumah yang rusak. Dampak dari tanah longsor ini bagaimana Pak? Ada data yang mungkin bisa Bapak jabarkan? Ya, untuk sementara yang rumah yang amblas itu longsor ada kurang lebih 8 atau 9 rumah, dan itu memang betul-betul rusak parah. Nah, kemudian Pak Antonius, apakah ada korban jiwa Pak Antonius dalam peristiwa ini? Mungkin pada saat itu apakah ada kendaraan yang melintas dan lain hal sebagainya? Tidak ada, karena memang kita sudah antisipasi dari beberapa hari, karena ini sudah beberapa kali terjadi dari 1 bulan yang lalu, kemudian minggu yang lalu terjadi lagi sampai hari ini. Hari ini adalah puncaknya. Jadi tadi malam curah hujan cukup tinggi, tetapi resapan air masuk dalam tanah baru sore hari ini baru mulai tergerus, ini ada pergeseran tanah ini, sehingga mengakibatkan tanah longsor dan jalan putus. Berapa banyak Pak, atau bisa kita gambarkan berapa luas tanah yang longsor dan tanah bergeser ini sehingga membuat jalan terputus? Seberapa luasnya Pak? Ya, untuk sementara jalan yang putus itu kurang lebih 100 meter, ya, dengan lebar kurang lebih 8 ya, badan jalan 8 ditambah tempat untuk rumah-rumah warga itu kan habis juga, jadi kurang lebih 20 lah kali 100 meter yang habis. Baik, Pak Antonius, sejauh ini upaya dari BPBD Pak untuk membuka akses jalan poros penghubung kota yang terputus apa Pak? Ya, pertama yang kami lakukan adalah evakuasi warga. Kita sudah lakukan dari kejadian-kejadian pertama, dan kita koordinasi dengan lurah setempat untuk selalu mengingatkan warga supaya selalu hati-hati, dan kita evakuasi. Kemudian terkait dengan penanganan jalan ini, kami koordinasi dengan Balai Penanganan Jalan Nasional, dalam hal ini berkedudukan di Makassar, dan PPK-nya ada di Toraja. Dan selama kejadian pertama selalu ditangani, diperbaiki, tetapi memang karena kondisi curah hujan yang cukup tinggi tadi malam, sehingga mengakibatkan jalan ini amblas keseluruhan. Oke. Pak Antonius, lantas upaya selanjutnya seperti apa? Mengingat saat ini jalan tidak bisa dilalui, kemudian juga ada dugaan karena ada alih fungsi lahan di situ ya Pak ya. Langkah selanjutnya sendiri seperti apa Pak, agar fungsi jalan ini, fungsi tanah ini bisa kembali seperti sedia kala?
Ya, tentu kami selaku Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo ya, kami melaporkan ke instansi terkait, ke pimpinan, kemudian ke Pak Gubernur, kemudian ke BNPB, kemudian ke Balai Jalan, karena tugas kami Badan Bencana mengevakuasi warga. Terkait dengan jalannya adalah kewenangan dari Balai Jalan Nasional wilayah Makassar. Baik. Jadi ya insya Allah lah mereka sudah tahu juga kejadian ini dan mereka selalu tanggap kalau ada hal-hal ini terjadi di lapangan. Pak, itu kita lihat Pak, di sebelah lokasi tanah longsor itu ada rumah warga. Apakah warga yang bertempat tinggal di sana juga mendapatkan tempat evakuasi khusus Pak? Takut-takut kalau ada longsor susulan, jaraknya tampaknya sangat dekat sekali Pak. Ya itulah tugas kami di situ, mengingatkan warga dan evakuasi warga yang ada di sekitar di lokasi areal sekarang ini. Dan staf-staf kami sudah di lapangan mengingatkan warga supaya lebih hati-hati, dan kalau memang kita akan usahakan untuk evakuasi dari areal di sekitar itu, karena tidak menutup kemungkinan sebentar malam terjadi hujan, bisa saja besok sore lagi terjadi longsoran berikut. Artinya di wilayah tersebut Pak sudah bisa dipastikan bahwa pemukiman warga sudah steril ya Pak ya? Ya, sudah dipahami lah masyarakat bahwa dampaknya seperti ini, sehingga antisipasi dini yang kami lakukan dengan kelurahan setempat sangatlah selalu mengingatkan warga supaya selalu berhati-hati, dan kami siap bersama dengan lurah di lapangan untuk evakuasi warga. Terima kasih banyak Kepala Pelaksana BPBD Kota Palopo, Bapak Antonius. Ya, makasih.